Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Polda Aceh beserta bea cukai setempat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. KPK mendukung aparat penegak hukum lain mengusut dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Bupati Langkat. Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan di Bintan dan Tanjung Pinang Selasa kemarin. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Polda Aceh beserta bea cukai setempat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Petugas juga mengamankan 6 pelaku yang merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Indonesia-Malaysia. Ditres Narkoba beserta Bea Cukai Aceh menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur laut, Kamis 20 Januari. Petugas mengamankan 6 pelaku dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 150 kg yang terbungkus dalam kemasan teh, serta 145.000 pil ekstasi dan 20.000 pil Happy Five. Pengungkapan penyelundupan narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia ini dilakukan di 3 lokasi berbeda, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, dan Biren. Petugas juga mengamankan 3 ABK kapal KM Putra Pesisir berinisial UH, MJ, dan MK di Aceh Utara. 2 pelaku lainnya DK dan RK ditangkap di Desa Rantau Panjang, Biren, Aceh Timur. Keduanya memerintahkan 3 pelaku sebelumnya untuk menjemput barang terlarang tersebut di perairan Malaysia. Dalam pengembangan perkara, polisi menangkap 1 tersangka lain berinisial IS yang bertugas sebagai penerima sabu untuk dibawa ke daerah lain melalui jalur laut. Memang barang-barang ini rencana akan dibawa ke Medan dan di daerah Pulau Jawa. Jadi mereka tidak berhenti cuma di Aceh ini. Aceh ini sebagai pintu masuk. Pasal yang dapat kami sangkakan yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun dan yang terberat tidak pidana mati. Para tersangka dijerat dengan pasal 144 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan terberat hukuman mati. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja membuka pendaftaran pelatihan bagi para pencari kerja. Pendaftaran program yang bertujuan meningkatkan keterampilan pekerja ini akan ditutup pada 27 Januari besok. Disnaker Kota Batam membuka pendaftaran pelatihan kerja dengan 42 bidang keterampilan. Calon peserta diwajibkan mendaftar dengan mencantumkan persyaratan serta bidang keterampilan yang dimiliki di kantor Disnaker Batam, Jalan Kartini 1 nomor 29 dan 30 Sekupang. Kepala Seksi Pelatihan Disnaker Batam Aris mengatakan, pihaknya menargetkan 771 peserta mengikuti pelatihan kerja ini. Pelatihan yang kita terima untuk tahun ini untuk pelatihan bagi calon tenaga kerja itu berjumlah 771 orang. Berapa itu Bang? Berapa bidang lu Bang? Bidang pelatihan 42 bidang pelatihan. Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Produktivitas Disnaker Batam Muhammad Zaini mengatakan, kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bagi para pekerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk bimbingan teknis akan dibuka pendaftaran pada tanggal 3 sampai 7 Februari. Nanti akan
informasikan. Dan kemudian yang selanjutnya itu pembinaan lembaga. Nah, ini nanti untuk LPK swasta, nah ini nanti juga akan dilaksanakan. Setelah proses pendaftaran, calon peserta akan diseleksi sebelum mengikuti pelatihan kerja yang akan dimulai bulan April mendatang. Untuk mengetahui informasi terkait pendaftaran dan pengumuman peserta pelatihan kerja tersebut, masyarakat bisa mengakses link berikut ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan di Bintan dan Tanjung Pinang pada Selasa kemarin. Diawali pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, peninjauan pelaksanaan vaksinasi, peluncuran pelepasan ekspor smelter grade alumina hingga pemberian bantuan kepada pedagang. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari kemarin, membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan tukar pandangan mengenai berbagai isu di kawasan. Dalam pertemuan itu juga dilakukan MOU kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Singapura. Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga booster bagi para lansia dan dosis kedua untuk anak-anak di Gedung Community Center Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Presiden berharap agar vaksinasi tersebut dapat melindungi masyarakat dari paparan virus corona. Selain di Kabupaten Bintan, program vaksinasi juga dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Jokowi mengapresiasi atas tingginya persentase capaian vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau. Jokowi turut menyapa para peserta vaksinasi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun melalui konferensi video. Penyebaran COVID, penyebaran varian Delta, penyebaran varian Omikron bisa kita lakukan, dan saya sangat senang, sangat bangga bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini vaksinasinya sudah sangat tinggi dan kita harapkan masyarakat semuanya terlindungi setelah melakukan vaksinasi. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga meluncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kek Galang Batang. Ekspor yang dilakukan 20.000 ton dengan nilai 100 miliar rupiah. Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. Target ternyata sudah segede ini. Ada baru Pak Santoni tahun 2018 Pak. Cepat sekali. Iya, kita kejar ya seperti ini. Dan kita hitung lagi, kapan kita akan stop ekspor raw material boksit, bahan mentah boksit, enggak stop. Karena di Bintan sudah ada pabriknya, di Bintan sudah ada industri, supaya kita dapat nilai tambah. Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Taman Batu 10, kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang, sebesar 1,2 juta rupiah per orang, yang dapat digunakan untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19.
Salah satu pedagang mainan anak Eva mengaku sangat terbantu dengan bantuan modal tersebut. Senang sekali Pak, baru kali ini aku dapat bantuan selama COVID-19 ini. Ya semoga Bapak Jokowi dapat membantu kami rakyat yang kecil lagi. Dan mudah-mudahan ke depannya masih Bapak yang membimbing. Hendaknya amin. Senada dengan Eva, Rohyadi penjual pisang molen juga mengaku sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan Presiden Jokowi. Keberuntungan seumur hidup lah istilahnya. Iya. Mau digunakan untuk apa Pak? Untuk tambahan modal, walaupun ya alhamdulillah walaupun berapa aja dikasihkan. Tadi Bapak kan foto sama Presiden itu, gimana perasaannya Pak bisa foto bareng gitu? Saya dari dulu Pak yang namanya pingin betul sama foto-foto sama Presiden. Apalagi tadi itu momen yang paling istilahnya saya tunggu-tunggu. Setelah penyerahan bantuan, Presiden Jokowi bersama rombongannya langsung menuju Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah untuk lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Tim New TV mengabarkan. Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Batam periode 2017 hingga 2019 mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang pada Selasa 25 Januari. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Mantan Kepala SMA Negeri 1 Batam Muhammad Haidir yang jadi terdakwa dalam kasus ini mengikuti persidangan secara virtual. Surat dakwaan dibacakan JPU Dedi Januarto Simatupang dari Kejaksaan Negeri Batam. Dalam dakwaan JPU, terdakwa didakwa dengan pasal 2, junto pasal 3, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 KUHP. Terdakwa diduga menyalahgunakan dana BOS SMA Negeri 1 Batam. Salah satunya dana BOS tersebut diduga digunakan terdakwa untuk jalan-jalan bersama keluarga dan sejumlah guru ke Malaysia. Sebagaimana dalam dakwaan, perkiraan kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan audit dari BPKP Kepulauan Riau senilai 830 juta rupiah. Jadi modusnya ada penunjukan pihak penyedia secara sepihak, markup, kemudian pemalsuan dokumen LPG, ada juga modus penggunaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam penggunaan dana BOS komite, termasuk ke Malaysia itu kan penggunaan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan. Tujuan dana pendidikan itu kan untuk peningkatan fasilitas pendidikan. Kalau ke Malaysia refreshing jalan-jalan. Berarti termasuk itu ya Pak? Termasuk tadi yang disebutkan menggunakan untuk ke Malaysia. Karena di fakta penyidikan di Malaysia itu mereka hanya foto-foto, nginap, jadi bukan kepentingan studi banding atau kegiatan belajar. Jadi makanya BPKP memutuskan sebagai salah satu. Itu yang pergi ke Malaysia siapa aja? Kepala sekolah, guru-guru, dan beberapa anggota keluarga. Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Anggalanton Manalu ini akan kembali dilanjutkan Selasa 1 Februari 2022 mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung aparat penegak hukum lain mengusut dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. KPK akan bekerja sama dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum lainnya terkait penemuan 2 ruangan mirip kerangkeng di area rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. KPK juga memberikan keterangan dan dokumentasi terkait penemuan kerangkeng tersebut jika aparat penegak hukum lain membutuhkan. Wakil Ketua Nurul Gufron mengatakan, tim KPK menemukan 2 ruangan mirip sel tahanan saat operasi tangkap tangan di kediaman Bupati Langkat nonaktif beberapa waktu lalu. Namun KPK
atas temuan tersebut mendokumentasikan dan kemudian terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk kemudian melakukan pemeriksaan apakah temuan tersebut merupakan tindak pidana ataupun pelanggaran HAM. KPK berkoordinasi dengan APH dan saat ini APH maupun Komnas HAM telah melakukan proses-proses sesuai dengan kewenangan masing-masing. KPK berkomitmen untuk membantu dan akan memberikan dokumentasi atas temuan KPK di rumah Bupati Kabupaten Langkat. Sementara itu, Lembaga Swadaya Migrancare membuat laporan kepada Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Terbit, menyusul ditemukannya kerangkeng mirip penjara itu. Ketua Migrancare Anis Hidayah mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya beberapa orang di dalam kerangkeng tersebut. Mereka diduga pekerja perkebunan sawit yang dipekerjakan Terbit. Anis mengatakan, pihaknya juga mengadukan dugaan pemukulan yang terjadi di sana. Dan ada informasi bahwa itu izinnya dipakai untuk rehab narkoba. Nah, apapun itu, saya kira mempekerjakan orang dengan sewenang-wenang, tanpa gaji gitu ya, apalagi ada indikasi pemukulan, itu melanggar hak asasi manusia dan masuk kategori perbuatan yang keji gitu ya, tidak manusiawi gitu, salah satu bentuk dari perbudakan gitu, sehingga kita melaporkan itu kepada Komnas HAM. Atas pengaduan ini, Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam mengaku segera menindaklanjuti pengaduan itu. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara mengkonfirmasi kerangkeng milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin merupakan tempat rehabilitasi narkoba yang sudah ada sejak 2012 lalu. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin pada 18 Januari lalu atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pedagang makanan di Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengaku senang dengan turunnya harga minyak goreng di sejumlah pedagang di pasar setempat. Sementara pedagang minyak goreng mengatakan daya beli masyarakat cukup meningkat sejak kebijakan satu harga minyak goreng yakni Rp14.000 per liternya sudah mulai diterapkan di daerah tersebut. Sejak harga minyak goreng turun menjadi Rp14.000 per liter, penjualan minyak goreng cukup laris di Pasar Barek Motor Kijang, Kabupaten Bintan. Bahkan, beberapa pedagang di pasar setempat mengaku kehabisan persediaan minyak goreng karena dibeli para konsumen, salah satunya Zamzami. Zamzami berharap ke depan harga minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan pokok tersebut dapat dipertahankan karena sangat membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Pedagang lainnya Ciku mengatakan, semenjak harga minyak goreng turun, daya beli masyarakat cukup meningkat. Sebelumnya, harga minyak goreng yang dijual ke konsumen di tempat usahanya mencapai kisaran Rp20 hingga Rp22.000 per liternya. Saat ini sudah Rp14.000 per liternya. Mudah-mudahan terus seterusnya. Kalau menurut Ade gimana nih dengan turun minyak goreng? Turun minyak goreng ya bisa menolong rakyat-rakyat yang kecil seperti orang jualan goreng-goreng gitu. Ya, daya beli ya lebih besar lagi gitu ya. Karena harga kemarin kan sangat jauh, ada yang 17.000, bervariasi kan, ada 18.000, ada 18.200. Ya bersyukurlah sekarang udah 14.000 ya kan. Dan yang 900 ini jatuhnya 12.500, 900 mili. Dan 6 bulan kan. Ya bersyukurlah kalau tidak ada kenaikan lagi ya kan, untuk yang akan datang itu kan lebih bagus ya kan. Biar bisa membantu masyarakat kecil di Bintan ini. Masih aman-aman aja. Ya, perputarannya masih aman. Sementara itu, Neneng Sofiani, seorang penjual gorengan, merasa senang dan bersyukur atas turunnya harga minyak goreng tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Robi, seorang penjual batagor.
Kedua pedagang makanan ini merasa sangat terbantu dengan turunnya harga minyak goreng, yang merupakan salah satu bahan yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Enggak lah, minyak yang mahal-mahal lagi kayak gini. Masalahnya jual gorengan harga 1.000, minyak mahal, ini gimana coba? Oh gitu kan, untuk ngakalinnya yang bingung. Ya itu bingung kan, kalau minyak standar kan standar lah, belum lagi pisangnya, keledeknya, semua serba mahal. Kalau pendapatan menurun atau gimana? Waktu minyak mahal, standar aja sih emang, cuman kan kita untuk belanja lagi tuh sih. Oh gitu. Ya iyalah, biasanya beli minyak ibaratnya 20 bisa 2 liter, ini 1 liter. Apa tak pening? Cuman itu aja. Belum lagi, belum ini itunya. Oh gitu. Semua serba mahal, pun naik, semua naik. Nah, sekarang turun gitu ya berlanjut lah sampai ke depannya gitu. Jadi tak usah melonjak lagi gitu, naik lagi harganya kan gitu. Mudah-mudahan standar terus lah harga minyak. Soalnya ya bagi kami yang pedagang kecil gini ya sulit lah kalau harga minyak naik atau apa segala lah gitu kayak kebutuhan yang lain gitu kan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Ketua DPRD Kota Bekasi Khairoman J. Putro sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Usai diperiksa, Khairoman mengaku sempat menerima uang melalui orang kepercayaan Rahmat Effendi. Namun Khairoman tidak mengetahui maksud memberi uang tersebut kepadanya. KPK memeriksa Ketua DPRD Bekasi Khairoman J. Putro sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi Selasa kemarin. Usai diperiksa KPK, Khairoman J. Putro mengaku menerima 200 juta rupiah melalui orang kepercayaan Rahmat Effendi bernama Lutfi. Khairoman menyerahkan uang tersebut ke KPK setelah mengetahui Rahmat Effendi ditangkap KPK. Khairoman menyatakan tidak mengetahui maksud penyerahan uang tersebut, serta jumlah yang diberikan. Namun setelah uang itu diserahkan ke penyidik KPK dan dihitung ternyata diketahui berjumlah 200 juta rupiah. Sudah menjadi kewajiban kita, pelaporan sudah dilakukan semenjak tanggal 17. Iya, dan itu kita awalnya tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga dihitung langsung oleh petugas KPK dan mereka menghitungnya sebesar 200 juta. 200 juta ya. Tak dikatakan nggak untuk peruntukan apa 200 itu Pak? Untuk nggak tahu. Atau hanya penerimaan juga diserahkan sambil lalu, jelas dan tidak memberikan kejelasan apapun. KPK menduga Rahmat Effendi menerima ratusan juta rupiah dari hasil lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi, serta hasil intervensi terhadap proyek pengadaan barang dan jasa dari pihak swasta. Uang tersebut diduga diserahkan melalui orang kepercayaannya yang juga ASN Kota Bekasi. Dalam suap proyek pengadaan lahan, Rahmat Effendi diduga menerima 4 miliar rupiah dari pihak swasta. Kemudian menerima 3 miliar rupiah dari Camat Rawalumbu Mahfud Saifuddin, serta menerima 100 juta rupiah dari seorang bernama Wahyudin. Sebelumnya KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta 8 tersangka lain sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi. Sebelumnya KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta 8 tersangka lain sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi, sekaligus menyita barang bukti uang tunai 5 miliar rupiah. Ada yang mau disampaikan ke warga Bekasi, Pak? Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara memeriksa 13 saksi terkait dugaan penyuntikan vaksin kosong terhadap 2 siswa di Medan, Sumatera Utara yang videonya viral di media sosial beberapa hari terakhir. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya telah memeriksa 13 saksi, termasuk 2 orang tua dan 2 anak yang diduga disuntik vaksin kosong. 13 saksi yang diperiksa yaitu dokter, perawat, dan pengawas yang bertugas saat pelaksanaan vaksinasi. Untuk memudahkan proses penyelidikan,
Kasus ini diambil alih oleh Direktorat Kriminal Khusus dan Bidokes Polda Sumatera Utara dari Polres Belawan guna pengembangan lebih lanjut. Penyidik juga melakukan pengecekan sejumlah botol vaksin dan meneliti limbah vaksin, serta mengaudit pencapaian vaksinasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara, serta saksi ahli. Penyidik masih mendalami motif penyuntikan vaksin kosong yang diduga dilakukan tenaga kesehatan tersebut. Data kemarin yang kita terima ada 13, ada penambahan korban. Ya, jadi ada hasil pengembangan yang tadinya kita lakukan penyelidikan terhadap satu orang yang viral di video, itu dari pengembangan kita ada 2. Jadi korbannya itu ada 1 yang sudah dilaporkan, kemudian 1 lagi anak-anak juga, termasuk orang tua dari kedua korban itu juga sudah kita mintai keterangan. Sebelumnya beredar video viral di media sosial yang menunjukkan seorang vaksinator sedang melakukan penyuntikan vaksin yang tidak berisi cairan vaksin COVID-19 kepada siswa sekolah dasar Wahidin di Kecamatan Labuan Deli, Kota Medan pada 17 Januari lalu. Polisi telah menahan vaksinator berinisial G dan tenaga kesehatan berinisial W yang membantu saat penyuntikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Angkatan Udara Amerika Serikat menyiapkan pengiriman amunisi senjata dan peralatan lainnya menuju Ukraina. Washington mengatakan akan terus mendukung Ukraina di tengah kekhawatiran Kiev dan sekutu baratnya atas puluhan tentara Rusia dikumpulkan di perbatasannya. Namun, Rusia membantah merencanakan serangan militer. Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat bantuan militer sejak tahun 2014. Termasuk tank anti-Javelin, kapal patroli pantai, senapan sniper, drone pengintai, sistem radar, teropong malam, dan peralatan radio. Dari Delaware, Amerika Serikat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan, tuntutan terhadap mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin telah dipertimbangkan berdasarkan aspek keadilan serta seluruh fakta persidangan yang muncul. Sebagai imbal jasa dari teman wilayah menjadi. Sejumlah aktivis pegiat anti korupsi mengkritik sikap lembaga KPK yang melalui jaksa penuntut umumnya hanya menuntut terdakwa Aziz Syamsuddin 4 tahun 2 bulan penjara. Para aktivis anti korupsi menilai tuntutan jaksa KPK kepada Aziz Syamsuddin terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera. Pasalnya, Aziz Syamsuddin merupakan pimpinan lembaga terhormat DPR RI dan yang membawahi hukum. Menanggapi aneka kritikan pegiat anti korupsi tersebut, KPK melalui PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim jaksa KPK telah memiliki pertimbangan tersendiri. Menurut Fikri, tidak semua perkara dapat disamakan. Pasalnya, masing-masing perkara memiliki keunikan tersendiri, termasuk alasan pemberat ataupun alasan meringankan. Ia memastikan tim jaksa KPK telah menuntut terdakwa Aziz Syamsuddin berdasarkan keadilan dan kebenaran dan seluruh fakta-fakta dalam seluruh proses persidangan. Ali Fikri menambahkan, KPK berharap majelis hakim dapat memutus perkara ini sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK. Kami memastikan bahwa tim jaksa KPK ketika menuntut terdakwa ini berdasarkan keadilan dan kebenaran, berdasarkan seluruh fakta-fakta di persidangan perkara ini. Jadi kami ingin tegaskan, tentu menuntut seorang terdakwa itu bukan karena berdasarkan opini, pendapat ataupun keinginan dari pihak-pihak lain, tapi memang karena fakta-fakta persidangan. Maka tim jaksa berpendapat bahwa terdakwa layak untuk dituntut sebagaimana yang dibacakan di depan majelis hakim. Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dituntut 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK dalam kasus dugaan suap. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Keasrian alam yang dijaga bersama tradisi yang masih asli turun-temurun membuat Desa Rantau Langsat ini meraih predikat sebagai juara ketiga Lomba Desa Wisata Seprovinsi Riau tahun 2021. Beginilah keindahan dan keasrian alam di Desa Wisata Rantau Langsat yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Desa ini dihuni penduduk asli Provinsi Riau dari suku Talang Mama. Mereka berdiam di sepanjang aliran Sungai Indragiri di kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit 30. Berbagai potensi wisata bisa dinikmati oleh wisatawan yang datang ke desa ini. Mulai dari menikmati keindahan alam, keunikan adat istiadat dan budaya, serta tantangan yang menyertai wisata minat khusus. Masyarakat suku Talang Mama terbuka untuk menerima kunjungan wisatawan, sekalipun mereka akan tetap teguh memegang tradisi yang dimiliki. Berbagai budaya masyarakat Talang Mama telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Provinsi Riau, sebagai langkah untuk menjaga dan melestarikannya. Seperti gambus Talang Mama, berupa syair yang berisi pesan tunjuk ajar atau nasihat yang disenandungkan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Gambus Talang Mama yang biasanya dimainkan bersamaan dengan dawai-dawai alat musik petik, diwariskan secara turun-temurun dari para tetua terdahulu kepada keluarga sendiri, maupun diajarkan langsung kepada masyarakat. Ataupun dengan nandong-nandong kan gitu. Itu semuanya berisikan dengan nasihat. Jadi itu yang harus rasanya Bapak rasa punya tanggung jawab juga untuk menghidupkan itu lagi kan begitu. Itu memang asli di Talang Mama, Pak. Gubernur Riau Syamsuar melakukan kunjungan ke desa wisata ini pada Selasa 25 Januari. Memberikan apresiasi kepada desa wisata Rantau Langsat ini yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat Talang Mama. Ia mendukung upaya untuk menjaga kearifan lokal ini termasuk alam, budaya, dan tradisi, agar kunjungan wisatawan semakin meningkat. Desa wisata yang telah dikembangkan oleh masyarakat Talang Mama yang ada di sini. Dan kami melihat ya ada harapan dan untuk ke depan ini desa ini bisa lebih maju karena banyak suasana alam yang sebenarnya masih ada di sini yang patut dipelihara, termasuk juga budaya Melayu yang dari suku Talang Mama ini juga harus dipelihara dengan baik agar ke depan diharapkan nanti kunjungan wisatawan di sini lebih meningkat. Masyarakat adat Talang Mama di Kabupaten Indragiri Hulu berada hampir di seluruh kecamatan yang ada. Sebagian besar mendiami Kecamatan Rakit Kulim yang memiliki 9 desa dan seluruhnya dihuni oleh masyarakat Talang Mama. Begitu juga dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Batang Gansal. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.